Jamaah Haji Embarkasi Padang tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi berjumlah 6.329 orang. Dengan rincian, jamaah yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat berjumlah 4.613 orang. Dari Provinsi Bengkulu 1.636 orang. Petugas kloter 80 orang. Jumlah jamaah haji lansia yang berusia di atas 65 tahun dari Provinsi Sumatera Barat berjumlah 1.999 orang atau sekitar 42%. Sejumlah kloter jamaah haji Embarkasi Padang diterbangkan dalam 17 kloter. Satu kloter terdiri dari 388 jamaah ditambah PHD dan 5 orang petugas kloter. Kloter 1 Embarkasi Padang yang kita lepas keberangkatannya hari ini menuju dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah dengan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 seri 300IR dengan nomor penerbangan GA3301 akan diberangkatkan pada pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan rincian jamaah asal daerah Sumatera Barat Kota Padang, pria 162 orang, perempuan 224 orang, jumlah 386 orang, tambah 2 orang PHD dan 5 orang petugas kloter. Jumlah seluruhnya 393. Sementara jumlah jamaah haji lansia pada kloter 1 ini, lansia dalam pengertian usia lebih dari 65 tahun adalah 151 orang. Namun orang bijak mengatakan tidak semua orang tua itu renta dan tidak semua orang renta itu orang tua. Petugas kloter TPHI atau Ketua Kloter nama Adri Ahmad. Yang kedua TPIHI atau Pembimbing Ibadah Kloter Haji Edi Oktavianti. Kemudian dokter kloter kita Dr. Jeki Samuel Hilal. Kemudian ada 2 orang paramedis, Ibu Yuliano Ferry Marsailan. Yang kedua Ibu Sutrisna Eka Putri. Kemudian di kloter ini ada 2 orang petugas haji daerah. Yang pertama Bapak Andre Harmadi Al-Gamar. Yang kedua Bapak Edi Hasmi Suwardi. F. Jemaah haji termuda dan tertua dalam kloter 1. Termuda nama Wulanda Khairina Khaidir, umur 24 tahun, alamat Sungai Latung, Kampung Batipuh, Padang.
Yang kedua adalah Bapak Mansur As-Sulaiman, usia 88 tahun, Perumahan Indah Budi, Pasar Ambacang, Kuraji, Padang. Semua jamaah haji yang akan diberangkatkan telah melaksanakan manasik haji, baik yang dilaksanakan melalui KUA Kecamatan, melalui kelompok bimbingan ibadah haji, dan melalui Kementerian Agama. Dan kita berdoa semoga semua jamaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya dengan baik dan memperoleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Berlabuh kapal di Teluk Payung, sare muatan buah palo. Mari kita gapai haji mabrur pahalanya sanggup. Tagline dari layanan haji tahun ini adalah Haji Indonesia 2023 berkeadilan dan ramah lansia. Karena itu ada beberapa inovasi kita. Yang pertama, pelayanan haji satu atap atau one stop service. Tadi sudah dirasakan bagaimana manfaatnya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah calon haji kita. Jadi semua layanan itu ditaruh di aula kedatangan. Kemudian bagi jamaah yang lanjut usia dan jamaah yang memiliki risiko tinggi atau resti, tidak kita ikut sertakan dalam acara seremonial, antara lain acara melepas secara resmi ini. Kemudian untuk memperkuat semangat ibu dan bapak di setiap kloter atau di setiap rombongan itu kita tempatkan manifestnya, ada petugas di setiap rombongan itu. Diharapkan dengan meningkatnya pelayanan dan memberikan kemudahan bagi jamaah haji sehingga jamaah haji kita betul-betul merasa dilayani dengan baik. Kemudian kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, kita mohon berkenan memberikan pengarahan sekaligus melepas secara resmi jemaah kloter 1 embarkasi Padang ini. Sebelumnya kita mohon arahan sambutan dari orang tua kita yang terhormat anggota DPR RI Komisi 8 Bapak Haji Asli Khaidir SH. Pada kesempatan ini saya dari Komisi 8 bermitra dengan Kementerian Agama melihat keberangkatannya saat sekarang ini. Kuota kita sudah kembali seperti kuota semula dan ditambah lagi dengan tambahan yang 8.000 jemaah. Alhamdulillah itu bisa diselesaikan dan dilaksanakan semuanya oleh Kementerian Agama dan juga bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Untuk itu sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji yang telah memberikan sumbangsihnya terhadap pelaksanaan keberangkatan haji ini. Saya pada kesempatan ini, karena waktu kita sangat pendek dan juga kita harus berangkat minimal dari sini jam 11. Sekarang sudah jam 8:30. Jadi saya atas nama Komisi 8, diantaranya ada John Kennedy Ajis dan Dian Mira, tapi beliau tadi sudah datang, ada keperluan lain untuk besok di Jakarta. Itu saya mewakili. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenak Kota Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan kegiatan ini, pemberangkatan jemaah haji Kota Padang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita jamaah dari Indonesia ini terakhir kemarin kita diberikan semacam semacam penghargaan bahwa Indonesia itu mendapatkan nilai pelaksanaan haji 90,4
terbaik insya Allah di bumi. Jadi tentu kita minta kepada jamaah haji Kota Padang juga akan memberikan suatu tambahan nilai. Saya yakin Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada umumnya akan bisa terus menjaga di mana haji dari Indonesia ini haji terbaik dan haji yang pelaksanaannya juga baik dan tidak ada masalah. Dan saya dengar dari Pak Kanwil kita bahwa kita langsung dari Bandara Internasional Minangkabau kita mungkin insya Allah berangkat jam 1, sampainya di Medina, kira waktu Medina itu lebih kurang antara jam 6 atau jam 7, itu kira-kiranya lebih kurang. Jadi mungkin agak lebih subuh dah selesai kan. Makanya dipersiapkan saja di atas pesawat subuh aja dulu. Nanti kalau bisa dapat waktunya kita subuh di masjid ya, kita di masjid subuh. Dan saya tidak banyak saya berikan kata-kata sambutan karena sudah selama manasik Bapak Ibu semuanya sudah diberikan bekal yang cukup semuanya saya rasa insya Allah. Tapi yang paling perlu sekarang ini adalah kita berniat adalah untuk berhaji dengan ikhlas, sabar. Semua akan diuji kita di situ semuanya. Pasti saja ada masalah. Tapi itulah ujian buat kita, sabar dan kita menerima masalah tersebut. Nah tentu kita seperti apa yang dibacakan dari Ibu yang bacakan doa tadi, kita tidak boleh bertentangan kata-kata dan yang tidak baik. Kita semuanya harus dalam kondisi kegiatan kita yang baik-baik saja, supaya tujuan dan maksud kita adalah insya Allah akan diberikan predikat haji yang mabrur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu sekali lagi selamat jalan, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati anggota Wakil Rakyat Republik Indonesia Komisi 8, Bapak Haji Hasli Haidir SH, yang kita hormati Bapak Dirjen Haji dan Umroh yang dalam kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Direktur Haji Dalam Negeri Bapak Dr. Haji Saiful Mujad. Terima kasih Pak Saiful atas kehadiran bersama dengan kami pada hari ini. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Pak Dr. Helmi beserta dengan seluruh jajaran. Selanjutnya hadir bersama kita pada hari ini dari BPKH, Bapak Hari Alexander, Bapak Batu Sangka, terima kasih Pak Ari beserta dengan rombongan BPKH. Selanjutnya
Hadir bersama kita yang mewakili Pak Kapolda, mewakili Danrem, mewakili Kejati dan Tinggi, yang mewakili dari Ladut, Ustaz Sahri, dan juga Lantamal Ketua, Bayu, dan juga dari Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi yang hadir bersama kita sedari. Selanjutnya, jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Dinas Perhubungan, dan kemudian Kabiro Kesra, dan selanjutnya seluruh jajaran pemerintah provinsi dan Kemenak yang hadir, dan terkhusus kepada Bapak Ibu kloter pertama Jemaah Haji Embarkasi Bandara Minangkabau yang pada kesempatan ini baik dari petugas yang telah ditetapkan dan kemudian juga Bapak Ibu dari calon haji yang tergabung dalam kloter pertama ini. Selanjutnya rekan-rekan wartawan secara elektronik yang hadir bersama kita, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini bersama Haji Adam ini untuk memberangkatkan kloter yang baru. Tadi telah sama kita dengarkan oleh Pak Kasli Khaidir akan kelebihan-kelebihan, keutamaan untuk embarkasi haji Bandara Internasional Minangkabau. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi bahagian yang akan membantu kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dan inilah yang telah dipersiapkan oleh Bapak Dr. Haji Saiful Mujad. Terima kasih Pak Direktur, dan beliau segala sesuatu di dalam negeri. Jadi pesawatnya lebih baik, kemudian juga kapan-kapan juga lebih baik. Di tasnya ini nampak merah putih, ya, alhamdulillah lebih kokoh. Dan insya Allah ini semua adalah gambaran pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Agama di dalam pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi bahagian pertama untuk kesempurnaan ibadah haji. Kalau saya lihat tadi dari informasi yang di atas 65 tahun ini ada kloter ini ada sebanyak 54%. Ini dari kejauhan saya lihat ini mudah-mudahan semua ya. Tidak ada usia lama, kelihatan. Barangkali ini adalah bukti keikhlasan kita. Kita nampak semangatnya dan kemudian nampak optimismenya, dan kemudian juga sehingga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan bugar-bugar. Ini juga adalah bahagian yang kedua yang akan menentukan nanti kelancaran dan kesuksesan dan mabrurnya ibadah haji kita, yaitu bagaimana kesiapan setiap individu, setiap pribadi-pribadi, baik dari segi keikhlasannya dan kemudian juga dari mental spiritualnya dan kemudian juga dari segala sesuatu. Gimana Pak Kadri? Kenapa keikhlasannya? Tidak salah saya. Karena mau ibadah haji ini, ibadah ikhlas.
Karena ibadah haji, kata haji itu diakhiri oleh kalimat lillah, ya, walillahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Al-hajj wal umrah lillah. Jadi memang beda ibadah haji dengan ibadah yang lainnya. Memang keikhlasan, penyerahan diri secara total kepada Allah SWT itu menjadi bahagian yang akan menentukan kesuksesan ibadah, terkhusus adalah ibadah haji. Perjalanan kita jauh, waktunya jalan cukup lama, lebih kurang 40 hari. Nah, maka itu Bapak Ibu, tadi Pak Asli juga sampaikan, agar ibadah haji kita ini betul-betul maksimal dalam pelaksanaan setiap rukun-rukun haji, maka memang kita harus menggunakan mulai pada pikiran kita dan niat kita dan kemudian pelayanan yang dilakukan untuk mendukung suasana yang kondusif di haji. Jadi menurut itu, Bapak Ibu, tidak usah pikirkan lagi yang ditinggalkan itu. Serahkan semuanya kepada Allah SWT dan serahkan perjalanan kita kepada Allah SWT, dan dia juga hadir kita untuk memenuhi tausiah yang kita baca tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kita hadir ke sana memang memenuhi, ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu pergunakanlah mulai pada hari ini sampai selesai ibadah haji nanti, menggunakanlah seluruh waktu-waktu kita itu untuk mengisi dengan ibadah kepada Allah. Di awal sekampung sebenarnya saya sama dokter bertamu dari Padang saja itu kan, tidak usah cerita kampung itu lagi. Maka ciptakanlah suasana yang memang lillah, niatnya karena Allah SWT, billah, bersama dengan Allah SWT, dan kemudian illallah, memang untuk Allah. Kami mencelip wajah Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan yang kita harapkan tadi diberikan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya pesan kami kepada para petugas pembimbing ibadah, pengawasan kesehatan, dan kemudian juga tugas-tugas yang lain-lainnya. Bapak Ibu, bapak-bapak dua. Kenapa? Di samping Bapak Ibu melaksanakan ibadah, kemudian juga membantu para jemaah untuk beribadah. Bahkan dalam kaidah usul fikih yang saya ketahui, barang sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib itu dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Artinya Bapak Ibu sebagai bimbing, kemudian sebagai kesehatannya, dan kemudian juga sebagai pemandu dan yang lain-lainnya, maka ketika para jemaah ini terbimbing secara baik dan kemudian mampu melaksanakan rangkaian ibadah secara sempurna, maka pahala Bapak itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan insya Allah, ya, ini juga akan tupoksi yang telah ditetapkan ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga jemaah yang ada dalam kloter ini, ya, betul-betul terkoordinasi secara baik dan kemudian ibadahnya juga terbimbing secara baik,
dan kemudian juga di dalam setiap kelompok-kelompok juga terkoordinasi secara baik. Tadi kami tanya kepada Dinas Kesehatan bagaimana cara pengawasan. Alhamdulillah, bahkan mulai pada pesawat itu sudah diatur dulu. Tugas kesehatan sebagian di depan, sebagian ada di belakang, sehingga memang terawasi. Inilah barangkali kan penyempurnaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama oleh Kanwil di Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini semua menjadi bahagian rangka untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin berhadir, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT setelah kita melaksanakan ibadah ini dengan keikhlasan kepada Allah SWT, dan kemudian kita meningkatkan menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya, dan petugas melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu semuanya, para calon jemaah haji adalah duta-duta dari Sumatera Barat, khususnya Indonesia pada umum. Alhamdulillah, dari informasi yang kita terima selama ini, bahwa jemaah haji di Indonesia jauh lebih tertib, jauh lebih rapi, jauh lebih terkoordinasi daripada jemaah-jemaah haji yang lain. Mudah-mudahan insya Allah jemaah haji Sumatera Barat juga tetap menjadi yang terbaik di dalam pelaksanaan ibadah haji dari ini. Sehingga ini tidak akan menjadi pencitraan kepada Sumatera Barat dan Indonesia yang sama-sama kita. Walaupun pada suatu ketika ada khutbah yang sempat dikirim kepada kita, ada jemaah haji kita yang suka selfie ketika umroh. Dan insya Allah karena keikhlasan kita, sehingga memang kita banyak ibadahnya daripada yang hal-hal yang mengganggu pada kita. Dan kemudian selanjutnya, Bapak Ibu hadirin berhadir, kami juga sama pada hari ini pelaksanaan pelepasan bayi itu juga dilaksanakan luar biasa, berbeda dengan acara-acara yang lain. Yang lain membaca Al-Quran sekali, karena ini 2 kali. Maksudnya istimewa. Qori satu dan qari'ah satu. Kedua, membaca Al-Quran yang luar biasa. Ini adalah bentuk doa kepada kita. Waktu itu kan berdoa musafir itu lebih makbul daripada orang yang mungkin. Waktu itu mohon didoakan ya seluruh warga bangsa Indonesia, seluruh pimpinannya senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan saling mendoakan ini, maka kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, para calon jemaah haji, hajinya mabrur, dan kemudian kita yang ada di tanah air juga senantiasa di bawah bimbingan Allah SWT, dan sebab itu kita akan menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk bangsa Indonesia bersama-sama kita cintai ini. Selanjutnya, terakhir Bapak Ibu, ya, kami lepas dengan pantun. Santri-santriwati pandai mengaji, rajin berzikir, dan juga banyak beribadah. Selamat Bapak Ibu menunaikan ibadah haji di tanah Makkah Al-Mukarramah. Rumah gadang berdinding bata. Rumah gadang modern berdiri kokoh di jalan jati, batunya jalan jati. Bukan karena banyak harta, berhaji adalah karena panggilan hati. Mudah-mudahan
ini dengan ikhlas dan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pendakian ke Bukit Selasih. Hati-hati jangan sampai jatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan jemaah calon haji 1 oleh PPIH Embarkasi Padang, ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan mikrofon kepada tim pembimbing ibadah haji Indonesia oleh Komisi 8 DPR RI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Jaga kesehatan, Pak. Ada Pak Prof. Iya, sama banyak ini orang hebat di rombongannya. Ya. Pertama, ya Mak, lancar ya Mak. Tuhan kami yang tinggal sekali Mak. Ya Pak, saudaranya Pak. Ya Mak. Sehat-sehat.